Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Swender, mahasiswa ITB Venus Bogor dari jurusan Sistem Informasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan sebuah materi mengenai Smart Agriculture, yaitu penerapan sistem informasi dalam hidroponik dan aquaponik berbasis IoT. Oke, jadi masalah nyata di balik pertanian modern. Kenapa petani hidroponik dan aquaponik masih kewalahan meski sudah modern? Jadi, dalam pertanian hidroponik atau aquaponik ada yang namanya kondisi ideal, yaitu tumbuhan yang sehat itu memerlukan pH air yang stabil, nutrisi terserap sempurna, dan ikan berenang normal untuk aquaponik. Tapi kondisi yang bermasalah, contohnya itu tanaman menjadi kerdil dan layu, air keruh, ikan stres karena pH dan suhu air tidak terpantau tepat waktu. Jadi coba bayangkan kita sebagai petani hidroponik atau aquaponik kelihatannya modern, tapi tanpa tanah, tinggal air nutrisi, tapi kenyataannya kerjaannya justru lebih ribet kalau masih manual. Petani harus rutin banget ngecek kondisi air setiap saat, soalnya kalau telat sedikit saja bisa fatal. Petani harus terus mengecek pH air agar penyerapan nutrisi tanaman tidak terganggu. Lalu petani juga harus selalu mengecek suhu dan kelembaban, karena suhu dan kelembaban yang tidak sesuai bisa membuat tanaman stres, bahkan bisa gagal tumbuh optimal. Oke, lanjut. Jadi solusi yang saya tawarkan itu tuh melalui yang namanya Smart Agriculture, dimana dalam Smart Agriculture kita menggunakan beberapa sensor untuk memonitor berjalannya kebun yang sedang kita rawat. Jadi dalam Smart Agriculture kita akan menggunakan sensor sebagai mata atau termometer untuk membaca kondisi air secara real time tanpa perlu dicek manual. Lalu data dari sensor dikirim otomatis ke internet, jadi petani bisa dipantau dari HP tanpa harus ada di lokasi. Nah, data ini sebelum masuk ke dashboard aplikasi atau ke HP dari petani, kita masuk ke dalam node yang biasanya itu menggunakan ESP32. Jadi ESP32 ini tuh adalah sebuah microcontroller yang merupakan otak kecil dalam sistem. Fungsinya untuk menerima data sensor, memproses, lalu memberi perintah ke aktuator. Ya, contohnya pada pompa air untuk menjalankan atau mematikan pompa. Jadi data yang sudah diproses di ESP32 akan ditampilkan dalam dashboard atau aplikasi yang akan bisa dipantau oleh petani kapan saja dan di mana saja. Oke, yang selanjutnya, bagaimana sistem ini bekerja? Pertama, ada input, yaitu sensor pH, suhu, kelembaban, kekeruhan, dan ketinggian air membaca kondisi air tersebut secara terus-menerus. Lalu dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu proses, di mana data itu dikirim ke microcontroller seperti ESP32, lalu diteruskan ke internet atau database. Yang selanjutnya ada output. Outputnya bisa berupa menyalakan pompa dan sebagainya, sesuai dengan sistem yang dibuat. Di sini ada contoh dashboard dari monitoring atau aplikasi monitor dan contoh kontrol pompa dengan menggunakan logika fuzzy. Oke, jadi selanjutnya untuk bagaimana cara membuat sistem ini. Caranya di sini saya contohkan dengan metode waterfall.
di mana dalam metode waterfall setiap tahapan mengalir seperti air terjun dan tidak boleh meloncat-loncat. Artinya tidak boleh dari analisis kebutuhan langsung ke perancangan desain, atau dari perancangan desain dulu sebelum ke analisis kebutuhan. Oke. Jadi di analisis kebutuhan, di sini kita menentukan dulu masalah apa yang mau diselesaikan dan alat atau data apa saja yang dibutuhkan. Barulah setelah kita mengetahui apa saja masalah yang mau diselesaikan dan apa saja yang dibutuhkan, kita masuk ke perancangan desain. Perancangan desain kita bisa mulai dulu dari skema rangkaian, alur data, dan tampilan atau aplikasi dashboard sebelum mulai coding atau rakit alat. Selanjutnya ada implementasi. Baru di tahap ini perangkat keras seperti sensor atau microcontroller dirakit dan perangkat lunak seperti program atau aplikasi di coding. Yang terakhir ada pengujian. Dalam tahap pengujian fungsional, semua bagian dites, misalnya akurasi sensor dibandingkan dengan alat ukur manual, biar kita bisa mengetahui sistemnya beneran akurat sebelum dipakai di lapangan. Karena tahapannya berurut seperti air terjun dari atas ke bawah, makanya metode ini disebut waterfall. Oke, jadi apa keuntungan dari sistem ini untuk petani? Pertama, kita para petani tidak perlu capek cek kebun tiap jam, sensor yang kerja 24 jam. Jadi petani tinggal memantau dari HP atau dari dashboard yang sudah dibuat. Yang kedua, ada hemat air dan nutrisi. Katanya sistem aquaponik cerdas berhasil menurunkan konsumsi air hingga 38% dibanding cara manual. Yang ketiga, kondisi tanaman dan ikan lebih terjaga. Karena parameter penting, pH, suhu, kelembaban, kekeruhan air dipantau terus-menerus, bukan cuma dicek sekali. Yang keempat, respon lebih cepat kalau ada masalah. Berkat notifikasi otomatis melalui WhatsApp atau Telegram dan sistem kontrol otomatis, misalnya lewat logika fuzzy, masalah bisa langsung ditangani tanpa nunggu petani sadar duluan. Yang kelima, ada data history yang tersimpan rapi. Ada fitur log aktivitas dan grafik rata-rata data sensor. Jadi petani bisa evaluasi tren dari waktu ke waktu, bukan cuma lihat kondisi hari ini doang. Yang terakhir, akurasi tinggi dan bisa diandalkan. Pengujian di beberapa riset menunjukkan akurasi sensor bisa di atas 95-99% dibanding alat ukur manual. Jadi datanya sangat bisa dipercaya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penerapan sistem informasi di bidang pertanian modern, khususnya hidroponik dan aquaponik, terbukti bisa menjawab masalah klasik petani. Capeknya monitoring manual yang rawan human error dan telat respon. Dengan menggabungkan sensor IoT, microcontroller seperti Arduino atau ESP32, metode pengembangan sistem infrastruktur, sampai metode kontrol pintar, pertanian bisa jadi lebih otomatis, efisien, dan tetap akurat. Ini merupakan contoh nyata bagaimana sistem informasi bisa berkontribusi langsung ke sektor pertanian lewat solusi smart agriculture. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Emal Fenswendar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.